membaca dan menghayati firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan masih boleh memberikan kesehatan bagi kami, dan kami hendak membaca dan menghayati firman-Mu Tuhan. Bantulah kami Tuhan untuk memahami isi firman-Mu, begitu juga hamba-Mu yang menyampaikannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua pada hari ini, Kamis 1 Mei 2025, yaitu yang ditulis dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai dipangido rohanado naing saluhut jolma malua jalamanada hasit tongani. Amang inang, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi manusia. Namun kita manusia yang terkadang menyia-nyiakan kasih Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kita sebagai manusia, kita acap kali melanggar firman Tuhan. Kita acap kali melanggar perjanjiannya. Kita tahu bahwa sejak mulanya Tuhan menghendaki manusia supaya diselamatkan. Namun manusia melalui tingkah lakunya, manusia melalui tindakannya, secara khusus melalui dosanya, inilah yang membuat manusia seolah-olah anggap sepele, seolah-olah tidak penting baginya keselamatan. Kita ambil contoh dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ketika Tuhan menciptakan manusia dan manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bahwa sejak awal Tuhan sudah mengatakan kepada Adam supaya jangan memakan satu buah pohon yang ada di Taman Eden. Sebab ketika Adam dan Hawa makan itu, maka mereka akan mati. Namun kita bisa melihat bahwa Adam dengan egonya memilih untuk melanggar perintah Tuhan dan memakan buah itu. Dan inilah yang membutakan manusia. Inilah yang membuat manusia hilang keselamatannya sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini. Nah, melalui kisah ini Amang Inang, kita bisa melihat bahwa terkadang keinginan manusia kerap kali berlawanan dengan keinginan Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki kita untuk melakukan demikian, namun kita justru melakukan yang sebaliknya. Kita acap kali melanggar Tuhan dan memilih apa yang menjadi kepuasan, apa yang menjadi keinginan kita. Nah, oleh sebab itulah kita tahu ada sebuah ungkapan yang mengatakan musuh paling besar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Dan ketika kita tidak mampu mengelola diri kita, kita akan jatuh ke dalam dosa, kita akan jatuh pada sikap yang mendukakan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu Amang Inang, kita dipanggil untuk menguasai diri kita lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Sekaligus juga firman ini mau menyatakan kepada kita supaya kita percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Desain Allah dalam hidup ini adalah desain yang paling baik daripada begitu banyak desain yang lain yang mungkin kita bisa persiapkan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya penuh akan hal ini. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Tuhan. Tidak ada yang lebih bisa dipercaya di dunia ini selain hanya Tuhan. Sekarang Amang Inang, kita tahu bahwa kita sedang ada dalam suasana paceklik ekonomi global. Semua harga naik, khususnya juga sembako semakin naik.
tentu kita khawatir bagaimana kita bisa mampu melewati situasi yang sulit ini. Di saat dunia mengatakan kita akan jatuh, kita akan krisis, firman Tuhan ini mau menyapa kita semua. Sebab Tuhan menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Kata keselamatan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sebatas keselamatan dalam iman atau keselamatan rohani, melainkan jasmani kita akan juga dimenangkan. Kebutuhan dalam hidup kita juga Tuhan pasti akan cukupkan. Kalau kita masih ingat lagi khotbah minggu yang lalu, di minggu Quasimodo Geniti, Yesaya 55, Tuhan mengatakan, hai semua yang haus, datanglah, minumlah. Hai semua yang lapar, datanglah, terimalah gandum. Ini adalah sebuah ungkapan kepastian, ungkapan jaminan yang Tuhan berikan kepada kita bahwa hidup kita pasti akan selalu dicukupkan dalam segala hal di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Begitu juga janji Tuhan ini yang menginang, ini mau selalu akan kita pegang untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan selalu berkomitmen pada apa yang Dia ucapkan. Percayalah sepenuhnya, marilah kita menjalani kehidupan ini di dalam tuntunan tangan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Kami boleh disapa, kami boleh dikuatkan. Engkau memberitahu kepada kami bahwa keselamatan itu sungguh-sungguh nyata kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah, kuatkanlah kami, supaya kami boleh tetap percaya kepadamu. Sekalipun begitu banyak tantangan dan cobaan maupun ujian dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhanlah yang senantiasa menguatkan kami, menjaga kami, supaya segala aktivitas kami boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, terimalah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.